Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Istihoratul Aini NIM 311950 dengan Mbak Zaratun Nisa NIM 3119052. Kami di sini akan menjelaskan tentang tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Langsung saja, yang pertama yaitu biografi Ibnu Katsir. Nama lengkap beliau adalah Abdul Fida Imaduddin Ismail bin Syekh Abi Hafs Syihabuddin Umar bin Katsir bin Da'i bin Ibnu Katsir bin Jaro al-Qurshi al-Damashqi. Dan beliau lahir di desa Mijdal di daerah Basra Timur, Damaskus. Nama ayah beliau yaitu Syihabuddin Abu Hafs Umar bin Ibnu Katsir, seorang sarjana dan sangat berpengaruh di bidangnya. Ia juga dikenal sebagai ahli ceramah. Asal ayah yaitu dari Basrah, asal ibu dari Mijdal. Nah, guru pertama beliau yaitu Burhanuddin Al-Fajari, yaitu seorang ulama yang menganut mazhab Islam, dan ia belajar di Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di Damaskus, Syria. Siapa sih Ibnu Katsir itu? Ibnu Katsir yaitu beliau adalah seorang pemikir dari sarjana Islam. Ada yang berpendapat bahwasanya Ibnu Katsir ini lahir pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Ibnu Katsir lahir pada tahun 700 Hijriah atau 1031 Hijriah. Nah, Ibnu Katsir ini menulis tentang tafsir dari Al-Quran, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Yang selanjutnya gelar Ibnu Katsir dari para ulama. Yang pertama Al-Hafiz, yaitu mampu mengingat 100 hadis, matan dan hadis. Yang kedua Al-Muhaddits, yaitu seseorang yang ahli riwayat dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga Al-Faqih, yaitu ahli hukum Islam. Yang keempat Al-Mu'arrikh, yaitu seorang yang ahli sejarawan dalam bidang sejarah. Yang kelima Al-Mufassir, yaitu ahli di bidang penerjemahan. Yang selanjutnya yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim ini memiliki dua metode, yaitu yang pertama penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah kitabnya seperti ini. Yang ketiga yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, maaf. Nah, pandangan Ibnu Katsir dalam penafsiran Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber riwayah dan yang kedua sumber dirayah. Yang pertama sumber riwayah ini merupakan suatu memindahkan berita dari sumber berita kepada orang lain. Yang kedua yaitu sumber dirayah, yaitu pendapat yang telah dikutip oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Selanjutnya As-Suyuti mengatakan bahwasanya tafsir Al-Quran Al-Azim merupakan karya tafsir yang tidak diduanya. Belum pernah ditemukan kitab tafsir yang sistematik dan karakteristiknya menyamai kitab tafsir seperti ini. Dan selanjutnya yaitu Mughni Abdul Halim Mahmud mengatakan bahwasanya tafsir Al-Quran Al-Azim ini merupakan karya tulis yang terbaik. Oleh karenanya tafsir Al-Azim ini menjadi rujukan ulama sudahnya. Selanjutnya yaitu persamaan antara penafsiran Ibnu Katsir dengan Ibnu Jarir. Di antaranya yaitu keduanya berpedoman kepada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, keduanya sama-sama memaparkan riwayat-riwayat hadis yang banyak dan menganalisa riwayat-riwayat tersebut secara tajam. Yang ketiga yaitu keduanya memaparkan perbedaan pendapat di dalam penafsiran Al-Quran dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama dari salaf as-shalih. Yang keempat yaitu keduanya melakukan ijtihad dalam menafsirkan beberapa ayat
Al-Quran. Selanjutnya yaitu beberapa komentar terhadap tafsir Al-Azim. Sebagian besar ahli tafsir dan ulumul Quran mengemukakan bahwasanya tafsir Ibnu Katsir ini adalah kitab tafsir di maksur terbesar kedua setelah tafsir At-Tabari. Namun menurut Subhi As-Sholih, dibandingkan dengan tafsir At-Tabari, itu tafsir Ibnu Katsir itu istimewa dalam beberapa hal, seperti ketetapan sanadnya, kesederhanaan, dan kejernihan ekspresi di pemikiran. Selanjutnya yaitu keunggulan lain dari buku tafsir Ibnu Katsir ini adalah interpretasi puisi dan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah semi bertema. Bahkan dalam hal ini Ibnu Katsir bisa dikatakan begitu pelopor. Selain itu juga penjelasan ini banyak yang mengandung informasi dan kritik mengenai sejarah Israel, hindari analisis linguistik yang berlebihan. Dan inilah mengapa Imam As-Suyuti memuji bukunya sebagai buku penjelasan tidak ada persamaan. Namun bukan berarti tafsir Ibnu Katsir ini bebas dari kekurangan dan kritik. Selanjutnya yaitu dari kami kesimpulan bahwasanya beliau adalah seorang pemikir dan sarjana muslim. Beliau juga mempunyai 5 gelar dari para ulama, yaitu yang pertama Al-Hafiz, yaitu mampu mengingat 100 hadis, matan dan hadis. Yang kedua Al-Muhaddis, yaitu ahli riwayat dan meriwayatkan. Yang selanjutnya Al-Faqih, atau seseorang yang ahli dalam bidang hukum Islam. Yang keempat Al-Mu'arrikh, yaitu ahli sejarawan dalam bidang sejarah. Dan yang terakhir Al-Mufassir, orang yang ahli dalam bidang penerjemahan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.